benar dengan Ibu Rati? Benar. Gimana kabarnya hari ini, Bu Rati, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih ingat dengan saya, Ibu Rati? Masih. Baik, perkenalkan saya Pora Kusni. Di sini saya dari Puskesmas Sail. Nah, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan masalah keluarga yang Ibu hadapi. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Baik, kita lakukan di sini saja ya Ibu, sekitar 10-15 menit. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada, kita mulai ya Ibu. Bisa Ibu sebutkan nama lengkap Ibu? Rati Sapitri. Baik, Ibu Rati Sapitri. Untuk usia Ibu sekarang berapa, Bu? 41 tahun. 41 tahun. Untuk nama kepala keluarga di sini siapa, Bu? Bapak Riki Putra. Baik, Bapak Riki Putra. Untuk usia Bapak Riki itu berapa sekarang, Bu? 43 tahun. 43 tahun. Untuk alamat Ibu ini di mana namanya, Bu? Di Jalan Kembang Kelayau nomor 2. Jalan Kembang Kelayau nomor 2. Baik, untuk pekerjaan Bapak Riki itu apa ya, Bu? Wira swasta. Wira swasta. Kalau untuk pekerjaan Ibu sendiri? Saya ibu rumah tangga. Untuk agama Ibu dan juga agama Bapak Riki itu apa, Bu? Islam. Ibu mempunyai anak berapa, Bu? Alhamdulillah saya punya 2 anak, sepasang. Bisa Ibu sebutkan nama anak Ibu yang pertama? Namanya Cynthia, yang kedua namanya Edna. Kedua Edra. Untuk umur Cynthia itu sekarang berapa, Bu? Sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun ya Ibu. Untuk nama Ebra, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Untuk komunikasi Ibu dengan keluarga, terutama dengan anak Ibu itu gimana, Bu? Saya pribadi karena saya sedang di rumah, untuk komunikasi sama anak tuh lumayan baik lah ya. Tapi kalau sama ayahnya tuh karena sibuk kerja, pulang malam, jadi komunikasi sama anaknya kurang. Terus apalagi anak pertama saya tuh keras kepala juga, seringlah selisih paham sama ayahnya. Terus ya sering itulah cekcok Ya, biasanya kalau selisih paham dengan ayahnya tuh marah-marah, Bu, ya? Ya, marah-marah. Terus kalau udah marah-marah tuh kadang-kadang dia pergi main tuh keluar sama temannya. Kadang-kadang juga sampai nginap di rumah. Iya. Biasanya kalau udah marah, udah cekcok gitu, gimana suasana rumah Ibu? Ya kurang nyaman lah, apalagi adanya kan juga masih kecil gitu. Kadang ikut karena itu juga ikut dimarahin. Tadi Ibu bilang kalau anak Ibu Cynthia marah itu pergi keluar bersama teman-temannya, terus nginap di rumah temannya. Itu kira-kira biasanya itu berapa hari? Yang saya izinan tuh cuma 1 hari, terus udah saya suruh pulang lagi lah gitu. Terus kalau disuruh pulang langsung balik? Ya, dipaksa. Iya, dipaksa. Baik, sepengetahuan Ibu, Cynthia dengan teman-temannya apakah suka marah-marah juga, Bu? Kadang-kadang dia juga suka marah juga. Sama kayak di rumah? Ya, sering juga selisih paham sama temannya. Baik Ibu, sekiranya sudah selesai kita berbincang-bincangnya. Saya juga sudah mendapatkan beberapa data tentang Ibu dan juga keluarga Ibu. Dan saya juga butuh berkomunikasi dengan anak Ibu, berbincang-bincang dengan anak Ibu. Apakah Ibu mengizinkan? Boleh. Kira-kira itu kapan, Ibu? Kalau hari Jumat lah ya. Hari Jumat? Iya. Itu sekitar jam berapa, Ibu? Jam 2 pulang sekolah. Hari Jumat jam 2 ya Ibu? Baik, saya akan kesini lagi di hari Jumat pada jam 2 ya Ibu. Nah, untuk sekarang kita sudah selesai berbincang-bincangnya. Saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Adek. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Nah, apakah benar dengan adik Cynthia? Iya benar Kak. Umurnya sudah 15 tahun ya? Iya. Sudah masuk fase remaja ya? Iya Kak.
Nah, bagaimana kabar Ade hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama kakak Kak Nida. Kakak eh, perwakilan dari perawat dari Puskesmas Sail. Nah, di sini kakak ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ade. Nah, sebelumnya kakak juga udah pernah berbincang juga dengan orang tua Ade. Nah, untuk bincang-bincang ini sekitar 10-15 menit di sini saja. Apakah Ade bersedia? Iya betul. Nah, sebelumnya saya ingin nanya nih, bagaimana nih komunikasi Ade dengan keluarga di rumah? Biasanya komunikasi saya dengan orang tua itu kurang baik kak. Kurang baiknya tuh seperti apa? Kayak sering berbeda pendapat dengan orang tua. Nah, kalau misalkan sering berbeda pendapat, terus apa reaksi Ade kalau misalkan pendapatnya itu berbeda? Saya sering marah-marah di rumah. Marah-marah. Nah, setelah marah-marah tuh Adik biasanya melakukan apa? Biasanya pas marah-marah tuh saya langsung keluar rumah, cari teman, main sama teman, atau enggak nginap di rumah teman. Nginap juga. Nah, kalau untuk menginap apakah seizin orang tua atau bagaimana? Biasanya pas hari pergi keluar tuh nggak diizinin sih, kayak langsung pergi. Terus sehari mungkin diizinin sama orang tua, tuh pas hari keduanya langsung ditelepon suruh pulang. Berarti baliknya tuh atas kemauan sendiri atau Nggak dipaksa. dipaksa? Nah, kalau reaksi orang tua saat misalkan ada beda pendapat bagaimana? Reaksi orang tua juga ikut marah-marah. Ikut marah-marah juga. Nah, berarti kan karena ada ada selisih paham tuh kan berarti keadaan rumah jadi kurang nyaman juga ya, Iya, Dek. kurang nyaman. Nah, selain itu apakah ada masalah lain yang sedang Adek hadapi seperti masalah dengan teman di sekolah atau masalah kesehatan lainnya? Kalau masalah di sekolah tuh kayak saya nggak paham pelajaran. Itu tuh karena eh, ada mengikuti pelajarannya atau Saya sering tertidur sih kak di jam sekolah. jam pelajaran. Itu kenapa? Di rumah nggak tidur atau bagaimana? Di rumah tuh kayak sering ribut jadi susah tidur kak. Oh gitu. Nah, kalau untuk masalah lain seperti datang bulannya lancar atau teratur? Itu kadang teratur, kadang telat, kadang lebih cepat gitu. Oh gitu. Pas menstruasi itu ada keluhan yang dirasakan, yang Adek rasakan? Iya, perut saya terasa sakit kak. Sakit. Nah, selain sakit ada keluhan lain? Oh tidak. Kalau bagaimana cara Adek dan orang tua Adek mengatasi nyeri datang bulan itu? Kalau saya tuh milih untuk berbaring gitu kak, tapi kalau dari orang tua kayak nggak tahu. Belum tahu ya apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita hari ini. Nah, untuk solusi atau apa yang harus kita lakukan itu mungkin minggu atau nanti kita akan cari waktu untuk mengatasi masalah yang ada rasakan tadi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Adek tanyakan atau ada yang ingin Adek sampaikan? Tidak cukup. Nah, kalau begitu kita bisa bertemu lain waktu lagi ya, Dek. Terima kasih atas waktunya. Kalau gitu, kakak pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Siang. Benar dengan Ibu Rati. Singkat dengan saya Bu. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, saya perawat Husni dari Puskesmas saya yang kemarin. Di sini saya akan melakukan dari hasil pengkajian minggu lalu dengan Ibu dan juga anak Ibu, dapat diangkat masalahnya itu gangguan komunikasi verbal antara anak dan orang tua. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara komunikasi yang baik dengan anak.
kepada Ibu di sini saja sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Baik, sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Enggak ada. Jadi kita langsung saja ya Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu mengetahui apa itu komunikasi dengan anak remaja? Enggak tahu. Tidak tahu. Baik, saya jelaskan ya Ibu. Ibu bisa lihat di sini, komunikasi dengan remaja itu adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, pembicaraan, lalu mendengar gak tubuh atau ungkapan emosi. Nah, di sini tujuan kita berkomunikasi dengan baik dengan anak remaja itu adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, lalu membentuk suasana keterbukaan antara orang tua dan anak, lalu membuat si anak mau berbicara, mau curhat kepada orang tua, lalu membuat si remaja mau mendengarkan dan menghargai orang tuanya. Lalu kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut. Lalu di sini ada kunci pokok dalam berkomunikasi dengan remaja itu adalah mendengarkan. Kita sebagai orang tua mendengarkan agar remaja itu mau berbicara dengan kita. Lalu kita menerima perasaan yang disampaikan oleh remaja tersebut, anak kita, lalu kita berbicara dan menyampaikan masukan kepada si anak. Lalu di sini ada beberapa mungkin gaya bahasa yang salah dari orang tua untuk berkomunikasi dengan anak remajanya, yaitu seperti gaya itu memerintah. Gaya memerintah itu akan berakibat remaja tersebut merasa bahwa perasaannya merasa tidak penting, lalu mereka takut, mereka cuek, dan ada timbul rasa permusuhan. Lalu cara gaya yang salah selanjutnya itu menghakimi. Itu kita tidak boleh menghakimi saat berbicara dengan si anak remaja tersebut. Itu akan berakibat bahwa akan menimbulkan perasaan marah, perasaan benci, dan perasaan rendah diri terhadap diri si anak tersebut. Lalu di sini juga bisa dilihat kita juga tidak boleh mengkritik atau menyindir si anak. Itu akan berakibat bahwa bisa merusak citra dirinya dan akan menimbulkan reaksi balas dendam dari dalam dirinya. Setelah itu kita juga tidak boleh memberi ceramah atau nasihat yang berlebihan. Nah, itu akan berakibat perasaan rendah diri terhadap si anak, kurang mandiri, dan juga malas untuk berpikir. Lalu di sini juga ada kiat-kiat berkomunikasi yang baik dengan remaja. Yang pertama itu kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh si anak, lalu kita terima yang disampaikannya, lalu kita perhatikan bagaimana dia mengungkapkan, bagaimana gerakan tubuhnya saat menyampaikan, bagaimana pernyataan yang disampaikannya. Lalu kita sabar dalam mendengarkan permasalahan yang diceritakannya. Lalu kita pahami perasaan remaja tersebut, dorong remaja tersebut untuk mengekspresikan perasaannya, lalu kita pahami apa yang dirasakannya dan bisa memahami apa yang dicemaskannya. Lalu kita bantu anak tersebut untuk memahami masalahnya, lalu kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu gunakan bahasa tubuh seperti kita menatap matanya, lalu kita memberikan belayan kepadanya. Lalu sebagai orang tua itu kita harus mendengarkan anak dengan aktif. Kita sampaikan pemahaman kita terhadap yang disampaikan anak kepada kita, lalu membetulkan kembali, kita utarakan lagi apa yang sudah disampaikannya gitu. Jadi sebagai orang tua itu ada kemampuan yang harus dikembangkan untuk berkomunikasi dengan si anak. Yang pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Ibu harus mengenali diri itu sendiri terlebih dahulu, lalu baru mengenal diri si remaja melalui pemahaman, perasaan, dan pemahaman bahasa tubuh si remaja tersebut, si anak ibu tadi kan. Lalu kita harus mendengarkan dengan aktif, lalu memahami pesan yang diberikan, yang disampaikan si anak kepada kita. Lalu kita menentukan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apakah ibu paham? Paham. Bisa ibu jelaskan lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi? Nah, untuk komunikasi remaja tuh yang perlu kita perhatikan, yang harus kita kembangkan terlebih dahulu itu adalah kita harus mengenal diri kita. Ya, Kalau kita harus mengenal diri anak remaja kita.
kita pahami dari bahasa tubuhnya, terus pemahamannya, lalu kita harus menjadi pendengar yang aktif, kita dengarkan semua keluh kesahnya, lalu kita pahami perasaannya. Benar sekali Bu. Terus kita tidak boleh kayak memerintah atau menghakimi atau menjelek-jelekannya supaya dia tidak rendah diri. Ya, bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah paham dengan yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Nah, sebelumnya apakah ada pertemuan lagi selanjutnya? Nah, iya, sebelumnya iya Bu, ada pertemuan selanjutnya untuk cara mengatasi masalah yang lebih lanjut. Nah, kira-kira itu Ibu bisa ada waktu luangnya kapan Ibu? Minggu depan lah ya, hari Sabtu. Minggu depan hari Sabtu. Iya. Di jam berapa kira-kira Ibu? Jam 10. Baik, saya akan datang lagi ke sini untuk menindaklanjuti masalah ini di hari Sabtu jam 10 ya Ibu. Iya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, terima kasih atas bersama Ibu. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.